Duduk kembali Bapak Ibu Saudara semua. Senang bisa ketemu dengan Bapak Ibu Saudara semua. Baik, kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan topik forgiveness, pengampunan, yaitu dengan tema akibat tidak mengampuni. Setiap orang pernah yang namanya disakiti. Disakiti sama orang yang dekat maupun orang yang jauh. Disakiti orang yang kita kenal maupun orang yang kita tidak kenal. Tapi pilihan sekali lagi ada di tangan setiap kita. Apakah Anda mau jadi bitter, kepahitan dan tambah buruk? Atau Anda mau pilih menjadi better, mengampuni dan lebih baik? Karena kita tidak bisa menghalangi burung terbang di atas kepala kita. Karena itu haknya si burung. Tapi kita bisa mencegah agar burung jangan bersarang di kepala kita. Kalau kita mengizinkan burung bersarang di kepala kita, sungguh apes dan malangnya hidup kita. Di mana-mana penuh dengan kotoran dan bau. Demikian halnya kita gak bisa menghalangi orang melukai kita, ngomongin kita, sakiti kita. Karena itu haknya. Tapi kita bisa mencegah agar pahit jangan bersarang di hati kita. Kita bisa mencegah agar sakit hati jangan sampai tinggal di dalam diri kita. Dan yang menarik, merupakan hal yang mulia kalau Anda bisa mengampuni orang yang bersalah sama saudara. Merupakan hal yang terpuji baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kalau Anda bisa memutuskan untuk mengampuni. Apa itu mengampuni? Mengampuni artinya adalah suatu pilihan kita untuk melepaskan pelaku dari hukuman dan menyerahkan kepada Tuhan. Suatu kemampuan untuk kita melepaskan orang lain dari hukuman dan menyerahkan kepada Tuhan. Bagian kita adalah mengampuni. Selebihnya urusan orang itu mau terima pengampunan kita, mau berubah atau tidak, itu urusan dia sama Tuhan. Tapi urusan kita adalah melepaskan pengampunan, melepaskan hukuman, melepaskan mereka dari hukuman. Pengampunan artinya gini, pembatalan hutang. Pengampunan artinya pembatalan untuk membalas dendam. Mengampuni adalah kemampuan seseorang untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengampuni adalah kemampuan seseorang untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu sebabnya saya mau katakan ini, orang yang mengampuni adalah orang yang kuat. Orang yang mengampuni adalah orang yang tidak lemah. Orang yang susah mengampuni adalah orang yang paling lemah di muka bumi. Tapi orang yang bisa mengampuni adalah orang yang kuat di hadapan Tuhan dan sesama. Anda punya kemampuan untuk membebaskan mereka dari hukuman. Saat diludai Anda tidak balas dengan ludah. Saat dimaki Anda gak balas dengan maki. Saat Anda disakiti, dilukai, dihina, direndahkan, dimarah-marah, Anda tidak balas. Itu adalah kemampuan seseorang untuk melepaskan pengampunan seperti Yesus. Ketika dia diludahi, dia ampuni. Ketika dia dipukul 40 kali 1 pukulan, dia mengampuni. Ketika dia dipermalukan, ditelanjangi, dia mengampuni. Ketika dia dipaku, dia mengampuni. Dan sudah tahu, prajurit yang menyiksa, mempermalukan Yesus dari sejak awal di Taman Getsemani sampai di kayu salib. Yesus menyerahkan nyawanya dan melepaskan kalimat terakhir, Bapa ampuni mereka karena mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Serta gara-gara Yesus terus melepaskan pengampunan untuk prajurit itu, akhirnya prajurit tersebut menjadi pendeta di salah satu gereja Katolik Romawi di abad pertama. Wow. Pengampunan membuat orang yang tadinya jahat berubah. Yang tadinya bengis jadi baik. Nah, saya mau bagi kepada kita semua. Apa yang terjadi jika kita tidak mau mengampuni? Yang pertama, akibat
Kalau Anda tidak mampu untuk mengampuni, maka kita pun tidak akan diampuni Tuhan. Semua dosa Tuhan sanggup untuk ampuni. Segala dosa Tuhan sanggup untuk sucikan. Kecuali satu dosa ini, yaitu tidak mengampuni orang yang bersalah sama kita. Maka dosanya tetap memerintah di dalam diri kita. Itu sebabnya khotbah Yesus yang terbanyak, khotbah Yesus yang pertama, khotbah Yesus yang terakhir bicara soal pengampunan. Sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, dia berkata, Bapa ampuni mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Khotbah Yesus yang pertama di dalam Matius pasal 6, di dalam doa Bapa kami, juga Yesus mengajarkan, ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Wow, di dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan pada murid-murid untuk melepaskan pengampunan seperti Tuhan melepaskan pengampunan pada kita. Dan dia lanjutkan lagi di ayat berikutnya, Matius 6 ayat 14. Dan jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kata mengampuni artinya to release, melepas. Kata tidak mengampuni artinya to hold, menahan. Perhatikan baik-baik. Yesus berkata, waktu kamu melepaskan pengampunan, surga melepaskan anugerah. Tapi waktu kamu menahan pengampunan, maka surga akan menahan anugerah. Kenapa sampai hari ini doa kita gak dijawab? Kenapa sampai hari ini doa kita buntu? Kenapa sampai hari ini kita seperti hidup di bawah langit yang berubah di tembaga dan tanah yang berubah di besi? Apa yang kita doakan tidak pernah terjadi. Apa yang kita kerjakan di muka bumi ini tidak ada hasil. Karena kita tidak mengampuni. Karena kita tidak melepaskan anugerah. Bahkan Yesus memberikan satu hukum yang terutama dan pertama di dalam Matius pasal 22. Ayat yang ke 37 sampai 40. Inilah hukum yang pertama. Hukum perdana dan terutama. Dan pertama. Yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesama seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang terutama, pertama dan kedua. Wah, kalau Tuhan Yesus mengajarkan ada hukum terutama, hukum terbesar di dunia ini, pasti juga ada dosa terutama. Apa itu dosa terbesar di dunia ini? Apa itu dosa terutama di dunia ini? Tambahkan kata tidak di depan kasih. Tidak mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi sesama adalah dosa terutama, terbesar di dunia ini. Jadi kalau Anda mau hidup di dalam anugerahnya, kalau Anda mau hidup di dalam kasih karunia-Nya, kalau Anda mau hidup di dalam tangan Tuhan, maka kita yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan, kita pun wajib untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah sama kita. Yesus mengajarkan dalam sebuah perumpamaan tentang kerajaan sorga di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35, di mana ketika Petrus datang sama Tuhan Yesus dan berkata, sampai berapa kali saya boleh mengampuni orang yang bersalah kepada saya? Karena menurut tradisi Yahudi, orang itu wajib mengampuni sesamanya minimum 3 kali. Namun Petrus ketika bertanya sampai berapa kali aku boleh mengampuni, Yesus tidak memberikan jawaban. Dia langsung menyeletuk 7 kali, berarti dia sedang pamer. Dia sedang show off di depan Yesus dan di depan murid-murid Yesus yang lainnya. Hei, aku lebih baik daripada orang Yahudi yang lain. Hei, aku ini lebih hebat daripada orang Yahudi yang lain. Orang Yahudi bisa mengampuni 3 kali, aku bisa 7 kali. Kemudian jawaban Yesus, no. Bukan 7 kali, tapi 7 kali 70. 7
7 kali 70 bukan 490, artinya tanpa batas. Never stop forgive people. Never stop loving people. Never stop praying for others. Never stop embrace your enemy. Kemudian Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Di mana dalam perumpamaan kerajaan Allah. Di dalam Matius pasal 18 ayat 21-35 ini diceritakan ada seorang tuan yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Kemudian ada seorang hamba yang berhutang sama rajanya 10.000 talenta emas. 10.000 talenta emas kalau dirupiahkan sekarang kira-kira sekitar 3 triliun rupiah. 3 nolnya 12 di belakang. Begitu besar, begitu berat, begitu luar biasa utangnya ini si hamba. Sampai 3 triliun bukan miliar. 12 nol angka di depan 3. Secara matematika, kalau dia bekerja setiap hari, nggak mungkin dia bisa bayar utang sampai dia mati. Itu sebabnya ketika hamba ini datang dan kemudian hamba ini berkata, Tuhan berikan aku waktu untuk membayar lunas semua hutang-hutangmu. Berikan aku kesempatan untuk kembali bekerja dan bahkan membayar semua hutang-hutangku. Raja berkata, aku akan menghukum kamu, menjual kamu beserta dengan anak istrimu, dan semua hartamu akan dijual, dan kamu akan dipenjarakan. Tapi hamba ini berlutut dan menyembah, Tuanku Raja, forgive me. Berikan aku kesempatan, ampuni saya. Lalu raja ini tergerak oleh belas kasihan. Bukan cuman diampuni atas segala kesalahan, tapi dibebaskan hutangnya yang senilai 3 triliun rupiah atau 10.000 talenta emas. Betapa senangnya ketika dia mendengar berita yang disampaikan oleh tuannya raja, aku menghapuskan hutangmu 3 triliun. Wow, betapa senangnya hamba ini. Dia langsung cium kaki raja ini. Dia langsung berterima kasih berkali-kali, sampai menyembah berkali-kali. Thank you for your mercy, my king. Baru saja dia diampuni atas hutang yang begitu besar. Dia keluar dari istana raja. Dia ketemu dengan teman yang utang sama dia cuma 100 dinar. 1 dinar adalah upah 1 hari buruh bekerja. Anggap saja 1 hari buruh bekerja 50.000 rupiah. Berarti 100 dinar sekitar 5 juta rupiah. Dia ketemu teman yang berhutang 5 juta rupiah, 100 dinar. Dan kemudian temannya ini langsung cekek si yang berhutang. Sampai berkata, kamu bayar hutangku. Kemudian teman ini berlutut, friends, beri aku kesempatan untuk aku bayar hutangmu. Aku saat ini belum bisa mampu untuk bayar hutangmu. Please, friends, give me a chance. Sampai sujud, give me a chance. Beri saya kesempatan. Lalu kemudian temannya ini marah, pukul. Lalu kemudian memasukkan dia dalam penjara. Disita semua harta barang-barangnya. Begitu teman-teman yang lain melihat perlakuan hamba ini yang sudah diampuni 3 triliun rupiah. Hanya cuma untuk bisa melepaskan pengampunan di 5 juta. Yang nolnya cuma 6. Itu nolnya 12. Maka teman-temannya melaporkan hal ini kepada Tuan Raja.
dan berkata, hamba yang kau ampuni. Begitu keluar dia ketemu dengan teman yang utang cuma 5 juta rupiah. Dia cekak, dia pukul, dan dia masukkan dalam penjara. Dia tidak ada mercy, tidak ada pengampunan. Raja itu begitu mendengar, marah. Dipanggilnya hamba yang baru saja menerima pengampunan itu. Lalu kemudian raja berkata, kenapa kamu begitu jahat? Aku mengampuni segala hutangmu 3 triliun 10.000 talenta. Sedangkan temanmu cuma utang sama kamu 100 dinar atau 5 juta rupiah. Di mana belas kasihanmu? Kau masih pukul temanmu, cekek temanmu, dan penjarakan temanmu. Di mana hati nuranimu? Langsung Tuhan itu memanggil para algojo yang tadinya sudah terima pengampunan. Hamba ini menerima hukuman kekal dan dipukuli, dimasukkan penjara untuk seumur hidupnya bersama dengan istri dan anak-anaknya. Hal yang sama Bapak Ibu. Sejak kita lahir di planet ini, kita sudah membuahi dosa dari orang tua kita. Dan upah dosa itu maut. Selama kita hidup di planet ini, kita udah selalu bikin masalah dan bikin ulah sama Tuhan dan sesama. Tapi tiap kali kita datang sama Tuhan, Tuhan ampuni. Setiap kali kita kembali sama Tuhan, Tuhan terima kita. Dia memberikan pada kita yang kasih yang abadi dan kekal. Dia mengampuni segala kesalahan kita. Baik perkataan, perbuatan, dosa-dosa kita. Semua hutang-hutang kita ditebus dengan darahnya, dengan hidupnya. Lalu kemudian ada temanmu yang bikin salah kecil. Cuman ngomongin kamu. Cuman merugikan kamu. Cuman nyakitin kamu. Tapi kamu gak bisa mengampuni. Maka tadinya kamu sudah menerima pengampunan. Kamu menerima hukuman kekal. Hargai setiap pengampunan yang kita terima dari Tuhan. Karena kita udah menerima kasih seluas lautan. Jangan bagikan kasih secangkir gelas kepada orang di sebelahmu. Not fair. Kalau kita sudah menerima kasih seluas lautan, mari bagikan kasih juga seluas lautan kepada orang di sebelahmu. Itu namanya keadilan. Makanya perhitungkan tiap kali kamu minta ampun sama Tuhan. Perhitungkan dan analisa setiap kali kamu datang sama Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Semakin banyak kamu diampuni, semakin banyak kamu punya tanggung jawab untuk mengampuni. Semakin banyak kamu menerima berkat dari Tuhan, semakin banyak kamu punya tanggung jawab untuk membagi berkat kepada yang lain. Di balik pengampunan ada tanggung jawab yang saudara emban, yang harus saudara pikul. Gak ada bandingannya kesalahan temanmu, orang tuamu, anakmu, mantumu, mertuamu, orang di sebelahmu, musuhmu. Gak ada bandingan dengan kesalahan yang kau buat sama Tuhan. Hukumannya bukan cuma penjara, tapi kekal di api neraka. Itu sebabnya buat kita semua yang sudah menerima pembebasan, yang sudah menerima kerajaan surga. Ini waktunya untuk kita membagikan kasih yang berlimpah-limpah dan pengampunan yang tanpa batas kepada orang di sekitar kita. Yang mengerti katakan amin dan beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Yang kedua, akibat kalau kita tidak mengampuni, doa kita tidak dengar Tuhan. Pertama udah gak diampuni. Yang kedua gak didengar Tuhan. Markus pasal 11 ayat 25 saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dan kalau kalian berdoa, ini kata Yesus, ini perkataan Yesus. Dan kalau kalian berdoa tetapi hatimu tidak senang,
tidak happy atau ngedumel